Halo Tribuners, jumpa lagi di Tribun Lampung Podcast. Hampir aja gue bilang travel kan. Ini kan salah ini, jadi salah konten. Jumpa lagi di Tribun Lampung Podcast, masih di Geli bersama Ellen, Kiki, Ihsan. Ini gimana sih jadi memperkenalkan satu sama lain? Ayo dong, yang bener dong. Ya, ini adalah bentuk kekompakan kita ya, Bang. iya. Kompak banget kan? Lipat lama lu. Oh. Ini lagi semangatnya dia. Aduh, ya ampun gila. Bahas Jalan-jalan terus. ke kalian. Iya. Astaga. Main ke pantai. Gimana Ki pantai di sana? Rame enggak? Seru. Enggak, karena kan gue taunya di kalian itu kan banyak wisata-wisata yang bagus gitu kan. Terus apalagi kayak sunset gitu. Nah, gue tuh pengennya kayaknya seru nih kalau misalkan buka puasa terus kalau sambil ngeliat sunset di pantai gitu kan. Nah, terus tapi tuh gue tuh udah liputan juga gitu, ada liputan juga. Jadi gue liputan dulu tuh kan, liputan dulu di masjid. Terus baru ke sana. Nah, cuman itu tuh kayaknya terlalu sore gitu ya. Jadi akhirnya pas gue sampai sana tuh udah yang aduh ini mau udah maghrib kata gue. Ya udah jadi akhirnya sunsetnya nggak dapat tapi masih tetap bagus sih. Maksudnya view-nya. Kondisi pantai di sana gimana? Rame enggak? Rame. Oh, rame ya? Rame. Itu pantai mana? Kepo aja. Ya nanya dong. Nanya dong. Pantai mana? Podcast dong. Kan gua kenanya dengan siapa? Atau mau ditanyain langsung dengan Pantai siapa? apa? Banyak, gue tuh beda-beda pantai gitu. Gue pengen capture satu-satu. Tapi kemarin itu gue ke Pantai Cantik, terus Pantai Wartawan, sama satunya tuh namanya. Aduh, lupa dia. Lupa gue. Satunya. Lupa dia tempatnya, tapi ingat sama siapanya. Tapi udah rame ya? Rame banget. Apalagi malam gitu banyak yang nongkrong-nongkrong di sana. Oh, udah ada lampu di sana semua ya. Jadi wisata sekarang tuh kayaknya udah rame ya. Iyalah. Sekarang udah rame tau. Gue aja tiap sore itu pasti kena macet terus di Bandar Lampung. Kayaknya itu lebih kayak orang mau ngabuburit beli takjil ya, nggak ke pantai gitu. Iya. Kalau mereka kena macet gitu sekarang. Iya sih bener sih. Tadi aja juga macet. Macet ya? Padahal masih jam 2 udah pada ngabuburit ya. Puasanya bukanya jam 3 kayaknya. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang pasti gak jauh-jauh ya dari jalan-jalan. Dari bridging kita tadi gitu Iya, kan. dari jalan-jalan. Ada siapa dong perkenalan diri Pak? Iya, halo Tribuners, saya Jan Master. Mungkin kalau pernah lihat di YouTube channel YouTube-nya Jan Master, kebetulan ya nggak jauh-jauh dari wisata sih isinya. Jadi jangan-jangan sama Mas Daniel ya? Bukan? Beda ya? Beda. Nggak usah dibahas. Enggak, tapi saya penasaran tadi pantainya ganti-ganti, orangnya ganti-ganti kayak gitu. Enggak dong, itu aja. Yang nganterin itu aja. Ini menjadi maskernya jadi kita sebut traveler lah ya. Ya boleh. Masuk traveler ya. Traveler, Jadi YouTuber. gimana sekarang Mas? Bila lagi pandemi gini nih. Iya, jadi sebenarnya kalau kita melihat sekarang itu fenomenanya agak jauh dari yang kita prediksi ya. Pikir kita pandemi, ini khususnya di Lampung untuk wisata itu akan down banget gitu ya. Ternyata di Lampung 2020 itu banyak tempat wisata yang buka kan, yang buka baru gitu, baru buka dan itu rame kan. Memang tetap harus dengan protokol kesehatannya. Jadi itu sesuatu yang bagus sih ya, jadinya orang merasa senang untuk wisata di daerahnya sendiri. Mungkin kalau kita untuk keluar ya mungkin agak masalah di perjalanan ya sekarang sama juga. Kita kalau kayak keluar mau ke Bandung, ke Bali itu mungkin masih khawatir. Jadi ya akhirnya kondisi sekarang ya Lampung jadi luar biasa nggak wisatanya. Jadi pandemi itu malah justru memaksa kita untuk berwisata di rumah sendiri gitu. Di rumah sendiri. Ya maksudnya di Daerah tempat sendiri. gitu. Apalagi kalau misalkan pandemi itu kan kita sering nge-scroll media sosial gitu ya. Nah, di situ tuh gue sering ngelihatnya, oh ini ada informasi tentang wisata baru gitu. Ternyata ini yang hits, ini yang viral gitu. Lu apa terakhir kali yang lu lihat? Gue Pantai Wartawan dan dirinya, Bang. Asik.
Yang lu lihat di viral di medsos. Ini sih gue kemarin itu sempat yang di Kemiling apa sih namanya Kampung Vietnam. Oh, Vietnam ada ya? Ada. Aduh. Gue nggak pernah liburan ya. Warga Kemiling. Warga Kemiling gue nggak tahu malahan. Biasa nih orang Kemiling sama. Nggak, tapi itu masuk sana udah pakai paspor kali ya. Karena Oh, iya, pakai password. jadi warga Kemiling wajar kalau nggak tahu. Udah lagi rame kudeta di sana. Oh, itu Asia. Kayaknya ini topiknya beda ya. Gitu. Oh, Kampung Miling ya, yang terakhir kali ya. Kampung Vietnam. Itu Iya. Lu ini kan anaknya jalan-jalan traveler ya. banget. Nah gitu kayaknya lebih ke kerjaan ya kan. Bukan saya jalan-jalan banget itu Iya. tugas dan kewajiban saya gitu kan. Ya sama aja sih Bang yang Enggak yang lu tahu yang- gitu terbaru di Bandar Lampung. Oh yang terbaru Gua kan orangnya nggak tahu kan ini. Kalau terbaru di Bandar Lampung ada wisata Tirta Pesona ya. Iya, Mas. wahana Tirta Pesona. Itu baru banget tapi belum di launching tapi dia udah kayak lagi mempersiapkan gitu. Katanya abis lebaran sih katanya mau di Iya, launching. betul. Tuh yang baru banget ya. Tapi gue penasaran deh, kalau misalkan ya sekarang tuh kan di culture kita tuh kalau misalkan ada tempat wisata baru, oke lah itu masih rame gitu ya. Tapi itu tuh kayak bertahan lama nggak sih, apalagi pandemi saat kayak gini nih? Iya, nanya berdua nih sebagai traveler sejati kan. Wah ini sih battle ya berarti ya traveler sama rebahaners gitu. Oh iya juga. Iya, iya. Jadi sebenarnya apa ya itu strategi dari para pemilik atau pengelola objek wisata ya. Jadi emang harus ada inovasi terus. Jadi buka ada yang baru, terus ya nanti beberapa waktu harus ada yang baru lagi. Kalau enggak ya orang kan Bosen ya? bosen. Jadi orang datang itu biasanya karena menikmati suasana kan. Kedua karena mencari hal baru kan. Nah kalau nggak ada hal baru, suasananya itu aja ya mungkin akan bosan. Tambah lagi saingannya banyak nih sekarang kan. Jadi ya harus emang udah tuntutannya. Tapi gue dulu waktu kecil tuh kalau di Bandar Lampung main gue cuma di lapangan Saburai aja gitu. Itu udah tempat wisata. Tempat wisata. Itu yang paling hits ya waktu itu. Makanya di Kemiling paling banter gue ke Kalpataru. Baru gitu. Lebih baru, tapi masih baru tuh. Baru. Tapi padahal di Kemiling tuh banyak banget Iya, wisata ya. banyak. Tapi gue nggak pernah ke sana sih. Banyak Ya, kita banget. ikutin aja jalan sepanjang jalan Wan Abraham. Oh iya, benar. Aduh, banyak Oh, iya, banget. taman kupu-kupu, Taman kupu-kupu. taman rusa. Temen gue aja dari luar kota nih ya bang ya. Gue ajak tuh ke sana. Ya ampun ternyata di Lampung ada tempat yang kayak apa terlalu dingin ala-ala Bandung-Bandung gimana gitu ya. Lembangnya gitu. Iya. Bandar Lampung. Benar. Karena banyak banget wisata-wisata yang ternyata ada ya di Bandar Lampung kayak gini gitu. Apalagi Kemiling kan vibes-nya alam banget. Dan sejuk ya. Oh iya. Itu kan? Dulu gua waktu kecil masih depan rumah gue itu sawah. Sawah gede, sawah gunung. Di dalam gunung ada sawah. Terus sekarang gunungnya udah nggak ada. Iya, udah dipangkas kok. Oh, udah dipangkas. Jadi ruko-ruko gitu. Tapi bagian atas kayaknya sih belum begitu terjamah gitu. Jadi masih asri, masih dingin. Makanya kan kalau kita lihat di yang di seberangnya Taman Kupu-Kupu sekarang itu kan Iya. Sakura kan, Iya. itu emang nggak boleh Nggak boleh dibangun. oh, nggak boleh dibangun ya? Itu kan kawasan konservasi. Wah, Boleh padahal air. gila di sana. Nggak boleh. Padahal prospeknya bagus sih. Bagus gitu. Gila. Lebih ke Philip aja nggak sih lo? Oke, terus namanya siapa Jani? Jani ya, Jani Nama Master. Jani Master itu nama KTP loh, Bang. Oh beneran? Kirain nama aku. Kirain nama panggung. Bukan nama medsos atau nama bikin. Jadi master. Iya, mau buka KTP ini. Aduh nanti dipakai pinjaman online. Bener emang orang tuanya ngasih luar biasa udah. Jadi Master ya. Kayaknya didoakan ya dari lahir. Namanya udah nama panggung sekali. Iya, gue juga iya bang. Banyak nih yang kayak gitu kan. Itu dari kapan Bang? Kita mulai untuk YouTube. YouTube tuh sebenarnya upload video itu udah 2011. Udah lama Tapi banget ya. serius ini bukan serius ya. Udah lama. Lebih sering upload itu di 2019 akhir gitu kan. Nah, awal-awal upload itu ya sekedar upload ataupun untuk jadi tempat nyimpen dokumen atau untuk bagi-bagi kan, misalkan kan dengan komunitas lain nih saya kadang bikin video kan, daripada dikirim
satu-satu kan repot. Taruh aja di YouTube, silakan kalau mau download. Terus kalau kita mau lihat kapan aja kan bisa kan tinggal buka. Nah 2019 akhir, yang mulai sekitar September lah itu mulai sering jalan-jalan. Tadinya kan mau keliling Jawa nih, Jawa, Bandung, Bogor, terus pandemi, pulang kandang. Oh gitu. Maksudnya memang mau refer ke seluruh Indonesia ya? Ya nggak se-Indonesia juga sih, paling ya Jawa dulu, nanti ada budget lagi baru kemana. Kalau di Bandar Lampung ini paling jauh, di Lampung ini paling jauh? Di Lampung sebenarnya yang paling jauh dan paling enak itu kalau kita mau punya waktu itu kita traveling dari Bandar Lampung ke Lampung Barat. Oh iya. Dari Bandar Lampung kita jalan ke Liwa itu kan udah banyak beberapa destinasi. Terus ke Danau Ranau, pulangnya jangan lewat lintas tengah lagi, lewatnya lintas barat. Terus kita ke Krui, pesisir barat, itu lengkap, kita udah dapat suasana dingin, pegunungan, danau, dapat suasana pantai. Aduh. Lengkap banget sih. Apalagi bisa nyebrang sampai ke Pulau Pisang. Gue belum pernah tuh kan. Sama sih gue juga. Iya sama. Pulau Pisang yang nggak ada pisangnya. Gimana sih? Tapi pengen banget loh. Belum bisa ya. Lagi pandemi gini nggak bisa kemana-mana sih. Bisa sih sebenarnya. Yang penting kan tetap mematuhi protokol kesehatan. Cuman gua aja- ya emang gak ada budget aja sih kalau kita. Macet sama waktu mungkin ya. Gue aja belum. Lu udah pernah kan? Udah beberapa kali gue udah sering ke Krui. Ke Pulau Pisang Kemarin juga itu belum? pandemi. Pernah kan? Sempat kesana. Jadi Iya, padahal lu pernah. lagi awal-awalnya lu ya. Awal-awal pandemi lu malah berangkat sana ya? Enggak, lu dari mana sih? Gue ke Pulau Pisang tuh zaman dulu. Oh, Tapi ke kalau Krui-nya yang kali ke ya? Krui-nya, gue lagi Iya. November kok itu kemarin. Iya, iya. Itu nggak awal pandemi dong. Awal pandemi itu Maret. Iya. Dekat kan? Enggak lah. Ayo berantem. Tolong dong aja. jangan, gue takut diserang netizen aja gitu. Terus lah jadi master, jadi master ya. Iya. Mau apa? Kenapa sih awalnya kok bisa bikin ke ini gitu? Katanya awalnya dosen ya. Iya juga katanya. Malah bikin. Kenapa sih kontennya jalan-jalan gitu? gitu. Iya. Kenapa nggak mengajar gitu di Iya. kelas? Nah, jadi Gitu kan channel apa namanya konten wisata itu sebenarnya saya bikin ketika saya 2019 sampai 2020 itu masih kuliah, ini kan kuliah lagi. Nah, YouTube ini kan sebagai sarana saya buat belajar. Jadi saya belajar cara bikin video itu dari YouTube. Terus juga hasil saya belajar itu juga di upload di YouTube. Jadi kalau kita untuk belajar itu kan kita cari apa yang kita suka dulu nih. Nah, kalau udah materinya langsung berat, sekali belajar besok udah nggak mau lagi gitu kan. Karena kalau kayak bikin konten pembelajaran itu lumayan berat kita ngeditnya, berat juga mikirinnya. Kalau jalan-jalan kan semua orang suka jalan-jalan gitu kan. Ambil jalan-jalan, pulang bawa oleh-oleh video. Tapi pastinya juga Tapi emang mau jalan-jalan dari dulu gitu mas? Ya kebetulan saya kan di biologi ya, biologinya juga biologi konservasi. Oh, begitu. Jadi ekologi itu Apa? Binatang air sama putik. nah itu mah ya Allah itu pelajaran biologi dasar dia gitu. SMP banget ya Pokoknya bun. pelajaran Jadi- biologi itu yang dia tahu gitu. Iya. Jadi memang lebih banyaknya ke lingkungan kan kegiatannya. Jadi mulai dari kuliah dulu udah sering keluar masuk hutan, naik gunung, terus termasuk nyelam juga gitu kan. Sering banget ya. Jadi ya udah. Helen banget tuh. Gue nggak ada biologinya. Ya, ada kalau mau belajar nyelam ya ada klub selam di kampus kan. Oh iya. Ya bisa lah. Nyambung ya, biologi sama jalan-jalannya. Gue kira biologi itu berkaitan sama kesehatan gitu. Iya. Putik benang sari, itu kan. Udah itu aja bang. Itu aja bang. Dari ketemu putih. Pokoknya kita nyari apa ilmu yang enak lah, yang bisa kita yang kita Explore suka gitu. lah, yang kita suka. Gue penasaran emang yang tadi mas sempat mempelajari konservasi segala macam ya? Iya betul. Itu apa sih?
Jelasin Iya, jadi kalau konservasi itu sebenarnya kan ada 3 prinsip, yaitu perlindungan, pemanfaatan, dan penelitian. Jadi apa yang ada di alam itu kita lindungi, boleh kita manfaatkan, tetapi secara berkesinambungan juga bisa kita teliti agar untuk pengembangan pemanfaatannya tadi dan pelestariannya. Kan kita punya nih, Lampung punya kawasan konservasi yang luar biasa, punya 2 taman nasional, itu Wai Kambas sama Bukit Barisan Selatan. Ada cagar alam laut Krakatau, Krakatau, terus ada juga yang tadi kita singgung tuh Taman Hutan Raya Manado Rahman, itu kawasan konservasi semua. Belum lagi nanti ada beberapa rawa yang juga dilindungi. Oh, keren ya berarti Lampung ya. Karena di Lampung itu Lengkap semuanya ada. cuman tinggal akses jalan sebenarnya. Iya sih. Sama beberapa fasilitas ya Om ya. Lampung ini sebenarnya kalau gue mikir, lu mau ke selatan itu pasti ketemu laut, lu mau ke barat ketemu gunung. Nah, pasti kan. Lu mau kemana-mana, kita punya semua. punya semua gitu. Iya, akses sama fasilitas yang ada di sana gitu. Kan Iya. karena kalau misalkan kayak nggak usah jauh-jauh lah, misalkan di Kalianda gitu ya. Bukan. Enggak gitu. Iya, ini kan terkadang apa-apa. Sambil baca buku gak? Enggak ya, enggak ya. Bukan. Itu job desk lu. Bukan, maksudnya kayak kita nih ke pantai gitu, pengennya sama keluarga gitu. Terus tapi kayak fasilitas kayak penginapannya belum ada gitu. Terus tempat makannya juga belum tersedia gitu. Jadi masih yang Kemarin saya siang sih di sana. Makanya tidak tersedia. Ada jualan Bener juga ya. ya. Iya, maksudnya masih yang harus dipoles dikit lah gitu. Iya. Oke, gue tapi masih jadi pertanyaan gue, Mas, kan hubungannya biologi sama konservasi gitu. Biologi itu loh. Iya, biasanya lebih kepada pelestarian. Ya. Pelestarian lebih banyak meneliti, misalkan untuk tanaman-tanaman yang perlu dilindungi ataupun satwa. Kayak terakhir saya meneliti mengenai apa namanya Kayak lagi kuliah. harimau. Iya juga ya. Harimau di Wai Kambas, termasuk juga hadirnya invasi spesies. Jadi spesies yang menginvasi suatu kawasan, sehingga kawasan itu jadi berubah, terus satwanya jadi semakin terancam. Kira-kira begitu lah. Bang, catet bang, 3 SKS Nggak tuh. ngerti loh. Nanti bisa kuliah, nanti aja daring gitu nggak? Oh gitu ya. Seru juga ya. Iya seru kan kalau didengerin. Jadi kerjanya ya gitu, masuk hutan, ngecamp di hutan, ya sambil bawa teropong atau bawa peralatan lain buat meneliti kan. Sempet tuh gue pengen jadi kayak gitu tuh. Wis. Set. Si Pantesan suka nanya kan. si suka jalan-jalan. Suka alam, suka hutan sih. Padahal kemarin dia bilang kan, aduh gue sih nggak suka yang kalau jalan jauh-jauh capek-capek. Tidur bersama anak. Kan sempat. Bikinnya nyampe, datang ke tempat enak gitu. Iya. Aksesnya bisa dituju dengan kendaraan ya bang ya kalau pengennya. Sampai depan tenda gitu kan. Udah ada hiking. Langsung kena komeng dia diam aja. Tapi lu suka nggak jalan-jalan? Enggak. Nah lo suka nggak jalan-jalan? Suka. Oh ya. Tergantung dulu. Tergantung deh sama siapanya dulu. Bukan. Tergantung spotnya. Kalau misalkan kayak gunung gitu kan, gue agak mager juga gitu ya kalau misalkan untuk apa naiknya gitu-gitu capek gitu kan. Effort gitu ya. Perlu effort banget. Tapi kalau misalkan kayak pantai kan kita udah sampai sana udah gitu, tinggal lihat aja Nah, spotnya. itu juga tuh yang jadi yang saya suka pusing nih. Saya sering jalan-jalan, kan. Tapi begitu ada tamu dari luar, ngajakin jalan-jalan dong. Bingung mau ngajak kemana. Karena apa? Selera orang itu beda-beda. Iya. Bener banget sih. Kalau misalkan mau disamain dengan saya, mungkin agak belusukan gitu kan. Ternyata Dia orangnya nggak malu, suka. capek deh. Ternyata sukanya wisata belanja. Kan kalau pas sendiri belusukan kemana aja sukanya? Ya kalau tempat-tempat yang agak terpencil ya itu hutan-hutan kayak Wai Kambas, Bukit Barisan itu ya dari mulai Bengkunak Belimbing. Nah Bengkunak Belimbing itu kita punya loh kawasan yang bagus namanya Tamling kan. Sambil Oh, iya. Tamling. Nah, cuman memang akses ke sana
Iya. Yang harimau itu bukan sih? Iya, betul. Iya. Perlu izin lah, izin kalau di Taman Nasional itu namanya SIMAKSI, surat izin masuk kawasan konservasi. Tuh bang, lu masuk situ bang, ada harimaunya. Iya tuh bang. Kayaknya lu itu deh. Nanti diburu. Tua juga bagus kan, ada sudah lumayan lah sekarang. Iya benar, suah ya. Dulu kan masih mulai itu masih gitu. Tapi gue takut gue sebenarnya kalau masuk hutan-hutan gitu. Kenapa takut ketemu saudara? Takut hantu. Ih, takut gue. Apa sih? Apaan sih? Bener. Apaan sih? Nggak ngerti gua. Takut hantu gue. Tapi tempat tujuan wisata di Lampung yang menurut Om paling berkesan itu apa sih pernah datangnya? Nah, paling berkesan apa ya? Sebenarnya semua punya kesan Masing-masing ya? Masing-masing sih ya. Taruh aja pantai ya, pantai semua pantai ya kalau orang bilang ya isinya ya laut sama pasir kan. Tapi tiap pantai itu punya itu masing-masing kok. Kalau yang menjadi favorit deh? Favorit apa ya? Sebenarnya paling berkesan tuh Pulau Pisang tadi. Iya bener sih. Aduh udah gitu mah. Kalau dari pantai emang luar biasa. Itu bersih katanya, bersih banget ya. Bersih banget, pasirnya juga bersih banget. Pasirnya bersih, lembut, masyarakatnya juga enak, ramah. Wah pengen banget. Belum lagi kalau lagi habis nelayan naik bawa marlin. Iya yang belum ada yang gede itu. Gue pernah, katanya lumba-lumba pun sering datang ya ke daerah situ ya. Iya waktu gue ya, ini pengalaman gue ya, waktu gue sore-sore nyebrang itu memang bebarengan sama si lumba-lumba ini keluar, tapi dia tuh berdasarkan ini sih bang kayaknya cuaca, waktu juga, maksudnya nggak ketika lo nyebrang lo selalu bisa ketemu gitu sama mereka enggak, kalau beruntung sih bisa ketemu gitu, kalau enggak ya enggak gitu, itu seru banget sih. Ya, kebetulan mungkin akan lebih sering, bisa ditebak lah. Gitu. Karena yang gue tahu keberadaan lumba-lumba itu ada jika pantai itu bersih. Iya, betul. Benar ya? Makanya dia mau tuh ke sana. Si bersih ya, itu nggak cocok sih jadi lumba-lumba. Kalau ada plastik itu nggak mau dia. Jangan dong. Nanti pulang-pulang dia bawa bekal dari minimarket. Jangan dong. Ya semoga pantai kita tetap bersih kayak gitu ya. Semua tempat wisata juga. Tapi emang enak sih main ke pantai. Iya. Nanti Sore-sore. gimana? Lari kita bertiga. Kita bertiga? Gitu. Nggak ada Enggak sih. Nggak sih. Kok bertiga sih? Capek. Seru tuh. Nggak sih kayaknya jangan deh Ki. Ya mending kita berdua aja nggak apa-apa deh gitu. Si ngerepotin. Iya pastinya. Terus Mas Jani Master sendiri masih aktif nggak sih di dosen kita? Masih. Masih. Di Biologi, Di mana? MIPA, MIPA Lampung. Kalau sekarang ngajarinnya gimana itu? Kalau sekarang ngajar ya semua daring. Daring ya? Daring online. Gimana tuh? Lagi masuk-masuk hutan sambil bawa laptop daring gitu nggak? Ya kalau misalkan kita ke lapangan ya biasanya enggak, biasanya kita singkirkan dia. Memang kan menikmati ya kalau seminggu ke lapangan tanpa sinyal gitu kan. Wah, ya, seminggu tanpa sinyal itu luar biasa kan. Ya agak berkurang lah pikiran-pikiran duniawi di luar gitu kan. Bener sih, tapi nggak sampai seminggu juga. Kayaknya gue nggak betah. Gue kan anaknya sih scroll banget ya. Maksudnya kalau 2 hari, 3 hari oke. Kalau seminggu kayaknya Biasanya kan nggak kalau tiap betah. hari ada aja yang masuk kerjaan gitu kan. Kalau di luar kalau kita lagi di hutan kan ada alasan banget buat nolaknya. Ayo kita ke hutan. Hashtag ayo kita ke hutan. Terus Mas ada pengalaman menarik nggak sih dari kalau masuk hutan gitu? Pasti yang lo harapin ketemu setan gitu-gitu kan. Astaga. Kalau cerita-cerita seperti itu ya hampir tiap daerah ada ya. Termasuk RW Kambas yang namanya ada manusia kerdil. Oh iya. Ceritanya Dulu tuh. sempat viral tuh. Sempat viral manusia kerdil. Ternyata anak bayi nyenet jalan. Pasti Enggak, gue udah sebel banget gua. Ini bener. Iya. Sempat viral itu. 2000 berapa? Iya. 2016 atau berapa? Ada manusia ini kecil-kecil gitu. Karena kami juga sempat pasang kamera trap waktu itu. Oh gitu. Terus gimana Om? Ketemu nggak? Dan ternyata Itu 2016 Mas ya? Iya 2016 ternyata itu bukan. Itu mungkin ada ya kita nggak tahu dari mana karena kan cuma dari kamera kan. Tapi kayaknya ini orang biasa yang normal gitu kan. Tapi kalau
namanya cerita masyarakat ya macam-macam Iya ya. sih, benar Ada yang sih. mukanya seperti hewan, ada yang kakinya kebalik, macam-macam. Aduh. Ya jadi Kalau cerita masyarakat Iya. gitu mau kayak gitu kayak yang lagi viral gitu sekarang kan. Berarti kalau sekarang tuh bukan jadi di sini ya? Siapa lu ngatain gue? Si cebol gitu. Gue gak kerdil, pendek. Oh, udah apa lagi mas? Apa lagi mas? Oh berarti mas ke TNBBS itu ikut patroli juga ya? Lebih banyaknya sih ke pengumpulan data ya. Pengumpulan data. Kalau patroli kan ada timnya sendiri, Iya. ya. Biasanya sama polisi hutannya. Kalau kita kan lebih banyak ke riset ya, penelitian. Tapi ternyata biologi seseru itu ya. Iya. Karena gue ngeliat temen gue tuh kalau yang biologi gitu tuh kayak di lab gitu, kayak gitu Bikin kan laporan bosen gitu-gitu kan. ya. Gitu kalau gue ngeliatnya lu apa? Terus belajarnya juga gue gak suka gue. Ya kan cuma putih benang sari kan, tidak ada yang lain. Harusnya gue seriusin gitu ya belajar biologi. Oh, berarti belum nyampe ke materi reproduksi waktu itu. Oh iya. Nggak berhenti di situ sih. Cuman itu kayak menarik buat Bang Wisan. Itu kan yang nempel. Jadi mas sekarang ini rata-rata lebih ke banyak ke TNBBS ya? Gitu ya? Mas. Sama sih, yang berbeda sama sih sama. Oh. Nah, iya jadi sorry WK TNWK ya? Terakhir karena disertasi kemarin di TNWK. Oh, soal apa tuh? Ya kan yang harimau dengan invasi spesies. Emang Apa Bang gimana Bang tadi? Invasi spesies. Oh. Untuk selamat ya. Jadi nggak kelihatan gitu ya. Ini kita proses ya. Aduh, iya juga udah kayak kuliah deh. Emang sebegitu parahkah harimau kita sekarang nih? Ya kalau dibilang parah, cukup parah ya, mengkhawatirkan sebenarnya karena jumlahnya juga semakin sedikit, terus juga ancamannya luar biasa kan, mulai dari perburuan, termasuk juga hilangnya rusaknya habitat, kebakaran hutan, terus juga satwa mangsanya sendiri juga diburu kan, itu diburu kan. Jadi ya berlipat ganda lah itunya kan ancamannya terhadap si harimau itu. Kalau faktor utamanya apa sih maksudnya faktor terbesarnya? Terbesar sih perburuan ya. Masih banyak ya di itu kita kan, ya? Perburuan secara langsung ya. Secara langsung dia di Dan memang dicari gitu. Kalau yang lain kan memang secara tidak langsung habitatnya rusak ya dia juga terancam. Makanya dulu sering banget yang ada harimau toto di pinggir jalan gitu. Iya, terus kayak saling terekam, dia menerkam manusia, tapi manusianya juga gitu loh Bang, kayak apa sih gue pernah baca artikel soal antara itu deh manusia, konflik manusia dengan harimau. Pokoknya banyak kan, lu sering lihat kan harimau tuh ke jalan itu. Itu beneran juga minimarket boy. Pasti tahu dia di minimarket. Mau ke ini Nyari fast food kayaknya. Demi kalian Iya. Itu dia. Bukan karena Nyari apa. pensiun sama wifi kali ya. Dari kan nggak ada wifi di Kram ya, iya. Memang menjadi kopi. Jadi itu udah selesai berarti mas. sudah Wow. selesai awal tahun ini. Jadi lagi banyak anugerah ya Mas ya. Maksudnya kayak Alhamdulillah. abis dapat gelar, terus istrinya lahiran. Jadi kemarin tuh kan Masyaallah. sempet reschedule, bener gak sih gue ngomongnya? Gara-gara itu yang gue bilang lagi nganter istrinya kontrol. Iya. Selamat ya mas ya. Terima kasih ya sama. Tapi mas berani gitu. Gue nggak tahu sih dari mitos. Kalau istrinya lagi hamil jangan main-main dulu ke hutan. Ih, gue baru denger loh Ya ini. orang lama banget sih, jadi kayak mitosnya masih banyak banget. Ngeri lah. Tapi gue pernah baru ini loh denger ini. Lu baru ini juga nggak? Ya dari dia juga kan. Kayaknya yang kayak gitu dari dia sih Ki. Kayak kita kan nggak dapet vibes lain selain dari dia. Yang Bismillah. Bismillah ya mas ya. Bukan lu nih nambah-nambahin sih. Mitos-mitos baru. Iya. Nggak apa-apa sih, kita anggap aja itu cerita rakyat. Oh iya bener. Tapi harimau. Bukan lagi nih, dilanjutin lagi. Bener. Kalau ngomongin soal harimau, ya Sumatera di Lampung ini populasinya lumayan banyak aslinya ya mas ya. Ya lumayan termasuk Wali Kambas, Bukit Barisan Selatan itu sebagai Habitat aslinya di sana ya. Tapi kalau baca-baca berita juga banyak banget juga loh, kayak apa berita-berita soal ya itu tadi konflik harimau sama manusia. Manusia itu sih yang terakhir gue baca.
sering yang kita dengar itu di itu ya Sumatera Selatan, Pagaralan. Oh iya. Yang tahun lalu ya, itu sekarang ramai. Ada yang harimau keluar, dan itu termasuk tempat wisata kan. Pagaralan, Gunung Dempo itu kan puncak Mau ngetek kali iya, kebun teh di Sumatera itu. Sambil ngekam sih ya, kan lagi hits gitu. Sambil kan, baca ngecamp buku di sana. Udah deh kita kayaknya kantornya banget gitu kan. Ngerti nih kenapa gitu. Sambil ngeliat ini majalah-majalah animal gitu. Baca buku dia, masih baca buku. Wah, Terus Mas, ke depannya kita mau ngapain aja nih? Ya ke depan mungkin tetap coba eksplor wisata yang ada di Lampung ya sambil ya memperkenalkan lah Lampung ke luar. Ya mudah-mudahan pandemi cepat selesai, kita juga bisa dilirik jadi salah satu destinasi wisata kan. Apalagi sekarang Lampung dengan Sumsel itu udah dekat banget rasanya kan. 3-4 jam itu sudah pasti bisa sampai insya Allah. Termasuk juga orang-orang dari Sumatera Selatan atau dari Palembang, ya kan senang banget ke Lampung bisa ketemu pantai gitu kan. Jadi ya kita coba terus promosiin lah. Sorry Mas, kenapa harimau? Kenapa nggak banyak Mas? Si penasaran sama harimau. Iya. Lu tahu nggak sih? Kita di Badak itu kita cuma ada 3 loh. 3 berdua ya? Tiga di teknologi ya. Dan itu badak kita itu cuman badak satu-satunya loh. Enggak, Badak Sumatera termasuk badak yang langka banget kecil ya. dan terangkat. Yang lain kalau yang di ujung kulon itu banyak gitu. Tapi kalau kita ini masalah membedakan itu dari tanduknya deh. Culanya. Oh iya, Culanya itu. Ya, jadi harimau itu karena sebenarnya harimau itu spesies kalau kita bilangnya umbrella spesies ya, spesies payung. Jadi kalau kita melindungi yang paling atas, itu ke bawahnya semuanya juga dilindungi ya. Karena kan ketika kita mau melindungi harimau, itu kita harus melindungi habitatnya, melindungi juga satwa mangsanya. Jadi kan kalau kita misalkan biliknya rusak gitu kan, ya harimau mungkin atau satwa lainnya tidak terlalu. Iya. Kemudian yang tertinggi makanan itu harimau Mas ya? Ya kalau di hutan harimau itu karnivor dia kan. Bukan Tarzan Mas. ini Tarzannya di sini, tidak di hutan bukan. Sudah ke kota, sudah modern ya. Oh gitu. Jadi bisa ke harimau ya kan? Gue baru tahu loh harimau itu rantai tertinggi gitu. Tapi kayaknya pernah deh di Ngomongin harimau. Istrinya Bang Isan, Istrinya Bang Isan tolong dibenerin. Oke, makasih nih buat Master jadi Master. Balik lagi Inggris tuh. Thank you banget ya buat. Mungkin ada episode terakhir yang mau disampaikan kan di episode ini? Buat teman-teman semua, ya mungkin kalau kita berwisata, tentunya kita juga tetap harus jaga tempatnya. Walaupun kita misalkan masuk bayar nih, kita udah bayar, bukan berarti kita bisa semena-mena untuk buang sampah sembarangan, terus merusak fasilitas yang ada. Karena bagaimanapun juga itu juga mencerminkan diri kita dan juga provinsi kita gitu. Jadi sama kita jaga. Iya, sama kita jaga. Jaga Bang. Oke, pertanyaan terakhir deh Mas. Kalau lagi liburan gitu wisata ke pantai gitu, suka bawa buku nggak Mas? Nah, itu gue ya itu kayaknya lagi nyindir gue aja gitu kan. Berarti Gue aja yang jawab. Jadi Master bukan anak indie. Lebih enak bawa yang fokus tiduran. Soalnya ada kawan kita selalu kayak gitu kan. Enggak, itu tuh udah dibahas di berbagai episode, tetep aja ketawa gitu loh. Gue cuma takut netizennya bosen gitu, bisa nggak yang lain bahannya gitu. Nanti kita bikin lagi bahannya ya. Oke, gini. Terima kasih banyak. Tapi buat berarti dulu jangan lupa dengerin kita di Spotify. Jangan lupa juga buat tontonin video kita ada di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Dan Tribuners jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak sekali berita terupdate. Oke. Kalau mau ketemu Mas Jani Master di mana kan? Iya, bisa di channel YouTube-nya namanya Jani Master atau di Instagram Jani.master.
Nomor WA juga ada di situ. Oh, oke. Jadi kalau mau ngomong berita lebih lanjut tentang harimau, Kok kayak pawang harimau nih? jadi langsung aja ke hubungi Mas Jadi Master. Thank you teman-teman. Thank you. Baik dari Bonus, jangan lupa dengerin kita di episode